aja. Oh iya, Kak Regina. Pak Alam, ini ngobrol soal spare part otomatis. Semua yang hadir di sini, bahkan yang pengen mengenal lebih dekat, bukan hanya tahu mobilnya saja, tapi otomatis pengen tahu juga nih, kira-kira ya spare part yang ready itu apa saja sih? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alamsyah sebagai partman di BWD HKK Rebosi. Adapun beberapa yang menjadi inisial stok spare part di BWD HKK Rebosi ini antara lain mencakup beberapa jenis mobil yang ada di dealer kami. Contoh saja yang sedang terpajang di showroom ini yaitu Atok 1. Itu untuk komponen spare part yang kami miliki sekarang itu yang pertama untuk fast moving sendiri. Fast moving itu antara lain contoh seperti part-part yang wajib diganti yang memakai batas usia seperti kampas rem, terus wiper yang paling berperan penting pada saat musim hujan. Kalau untuk part-part bodi sendiri, bumper kami juga sudah ready, bumper depan, bumper belakang. Terus untuk part lain itu banyak ya. Untuk secara itu yang ada cuma filter AC dan terkait untuk sendiri ada cuman radiator juga. Kenyamanan menggunakan kendaraan tersebut akhirnya ya. Kayak tadi Pak Alam bilang kampas rem, terus wiper, yang itu pasti akan sering digunakan. Ternyata itu adalah hal yang paling penting juga untuk selalu diperhatikan. Betul. Dan itu sudah ready di sini. Sudah ready. Sudah ready, baik. Berarti nggak usah jauh-jauh ke sana kemari untuk cari lagi ya. Sudah ada semua di sini. Tapi gimana mengenai baterai, mesin, apakah ready juga di sini atau gimana? Oke. Untuk terkait baterainya sendiri itu kami sudah ready juga, dan untuk terkait yang mesin, otomatis kan kalau mesin di mobil listrik tidak pakai mesin ya. Yang ada itu cuma motor penggerak yang ada di komponen di mobil listrik sendiri. Jadi kalau untuk mesin mungkin untuk dealer-dealer lain di luar mobil listrik ini juga pasti tidak bakalan untuk nyetok untuk mesin ya, karena kan untuk listrik kan. Betul ya. Berarti kalau soal baterai juga udah ada? Sudah ada. Oh, oke, baiklah. Nah, terus berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemesanan spare part? Kadang biasa kayak masih inden, masih nunggu berbulan-bulan, 3 bulan, 6 bulan, seperti cintaku padanya. Gimana tuh Kak? Oke, baik. Terus untuk SOP sendiri untuk pemesanan ya, untuk pemesanan partnya di kami. Jika customer ada yang sesuatu yang dibutuhkan terkait part-part urgent, karena kan kalau untuk initial stock sendiri itu kan kami sudah ready ya, ready di gudang kami. Dan untuk proses pemesanan, yang pertama itu untuk dia ada 2 skala pemesanan, reguler dengan emergency. Dan kebanyakan sih selama ini tuh part-part yang dipesan oleh customer kami itu kebanyakan part reguler, karena kalau emergency kebanyakan itu part yang membutuhkan contoh kasus mobilnya nggak bisa jalan sama sekali, makanya baru kita pesankan untuk via emergensinya. Nah, tapi kalau untuk via reguler itu estimasi untuk secara SOP itu memakan waktu sampai 2 minggu atau 14 hari kerja untuk regulernya, PO regulernya. Tapi untuk emergency bisa sampai 3 sampai 4 hari kalau untuk emergency. Oh, berarti cepat ya, lumayan ya? 3 sampai 4 hari? Ya. Oke, biayanya pasti kalau orang udah dengar mobil listrik atau kayak spare partnya masih mahal atau apa gitu. Nah, gimana Ya, baik. Untuk spare part sendiri ya, contoh misalnya kayak kampas rem. Kampas rem itu kan diganti sesuai dengan pemakaian ya, jarak tempuh. Dan umumnya biasanya kalau untuk mobil, untuk penggantian kampas rem itu minimal biasanya pemakaian 2 tahun. 2
2 tahun untuk penggantian kampas rem. Dan untuk khusus contoh untuk BYD Atok 1 ini, untuk kampas rem depan dan belakang, dia kan ada kampas depan dan belakang. Untuk harga sendiri, price-nya itu untuk kampas belakang itu di 500.000, terus untuk di kampas depannya itu sampai 800 ribuan. Kenapa dia berbeda harga? Karena ukuran dari kampas depan lebih besar dari kampas rem belakang, seperti itu. Oh, oke. Terus kalau perbandingan harga spare part mobil bensin dan listrik gimana? Kalau untuk perbandingannya mungkin bisa kita bilang lumayan jauh ya perbandingannya. Kenapa? Mungkin untuk mobil-mobil bensin sendiri pada saat servis berkala ya, untuk servis berkala kan ada beberapa part yang mesti diganti. Contoh, oli mesin yang tidak perlu diganti di mobil listrik. Oh, benar. Busi itu juga tidak memakai di mobil listrik. Ya. Nah, untuk komponen-komponen lain yang perlu kita ganti seperti yang saya bilang sebelumnya terkait kampas rem, itu kan penggantiannya kalau memang rutin pemakaian itu bisa sampai 2 tahun sekali baru diganti. Jadi lumayan hemat sekali untuk servis berkala perbandingan dari mobil listrik dengan mobil bensin ini. Wow, ini kalau ibu-ibu sudah dengar banyak sekali keuntungannya, berarti lebih uangnya biasanya bisa digunakan di ongkos lain. Tuh. Ih, keren banget. Nah, kalau untuk kampas rem dan ban berapa lama kira-kira Pak diganti? Apa butuh bertahun-tahun kah atau harus sering diganti biar tahan lama? Oke, kalau untuk ban sendiri ya, kalau untuk ban mungkin sama seperti yang saya infokan sebelumnya. Kalau ban itu tergantung pemakaian dan juga kondisi jalan. Kalau misalnya jalannya mungkin kebanyakan berbatu, Ya. nah otomatis kan bannya bakalan cepat terkikis ya. Nah, kecuali memang jalannya mungkin di aspal-aspal saja, itu kan ban biasanya bisa sampai habis 3 sampai 5 tahunan biasanya. Oke. Kalau jalanannya mulus-mulus saja. Normalnya. Normalnya untuk ban sendiri kan ada batas kekakuan karet ya. Ya. Nah, makanya biasanya walaupun mobil jarang dipakai, nah, itu batas kaku di karetnya itu bisa sampai 3 sampai 4 tahun. Karena kalau tidak ganti, kaku terus gampang slip juga di jalan kalau jalan licin seperti itu. Betul. Oke. Berarti 3 sampai 4 tahun ya. Ya. Oh, sering atau tidaknya atau jalan berbatu atau mulus pun harus tetap. Iya. Oke, bagaimana dengan inden part sendiri di BYD HK Karebosi? Nah, kalau untuk inden part sendiri, karena kan kebanyakan kalau untuk spare part yang kita inden itu rata-rata part-part body. Contoh kayak pintu, bumper, kap-kap mesin di depan itu yang inden. Dan untuk inden sendiri otomatis ada 2 via pemesanan untuk inden. Yang pertama kita PO langsung ke ATPM yang ada di Jakarta. Yang kedua kalau misalnya partnya misal tidak ready di sana, itu kan langsung PO ke Cinanya. Oh. Nah, dan untuk PO ke Cina itu selama ini yang pernah customer kami yang pernah PO itu nggak nyampe sebulan sudah tiba di Makassar. Berarti sungguh sangat cepat ya kalau Ya. dibilang pengerjaannya ya. Nah, lokasinya kalau di Sulawesi di mana saja? Kebetulan untuk di Sulawesi yang ada untuk khusus di Makassar kan di Jalan Ahmad Yani di Karebosi ini. Ya. Terus di Manado juga sudah ada, Oke, Manado. Kendari pun sudah ada, dan Palu, HK Palu. Oke deh. Berarti untuk yang di daerah sana tidak usah khawatir, itu langsung saja datang ke berbagai tempat yang saya sediakan disebutkan. Part body apa saja yang ready di showroom, Pak Alam? Kalau untuk part-part body itu kita melihat dari kondisi mobil. Kalau misalnya saya biasanya gini Kak, kalau misalnya mau pesan part body, saya lihat kebanyakan kalau mobil ini nabrak, biasanya apa yang kena duluan? Oh. Seperti itu. Kalau misalnya contoh nabrak ke depan, otomatis bumper depan Benar. yang penyok, itu yang mesti saya pesan dan itu sudah ada. Terus kalau untuk mundur, nabrak tiang contohnya ya, beberapa kasus yang paling pernah. sering kalau Iya. terakhir itu Nah. cewek itu. Nah, jadi yang wajib memang dipesan itu untuk part body, bumper depan dan bumper belakang. Dan itu sudah ready juga di kami. Oh, oke. Terus kalau misalnya tadi kan
Pak Alam sudah bilang bumper depan, belakang itu. Apa memang ada yang paling utama sekali? Spare part paling utama pada mobil listrik menurut Pak Alam? Kalau yang paling utama sih sebenarnya kalau untuk mobil listrik kembali lagi kita kategorikan beberapa item ya, karena kita tidak bisa mencakup cuman satu part aja yang paling utama karena semuanya sering berkaitan ya. Nah, jadi contoh akinya mobil listrik tidak ada itu kan tetap nggak bisa nyala juga. Jadi semuanya berkesinambungan ya. Betul, saling berkaitan. Berkaitan. Dan semua part-part yang saling berkaitan itu kami sudah ready-kan memang di gudang kami. Jadi customer kami tidak perlu khawatir terkait part-part yang istilahnya bakalan membuat mobilnya nunggu nih untuk dipesan, itu kami sudah ada di sini. Oh, berarti untuk para customer tenang Vicky, kalau misalnya hal yang sering sekali terjadi tidak usah khawatir karena spare part itulah yang sudah ada atau sudah ready. Yap. Karena itu yang paling sering lah istilahnya akan dibutuhkan. Betul. Oke, baiklah. Nah, kalau urusan spare part mobil listrik dan mobil bensin, apakah memang benar-benar karena ini mobil listrik banyak sekali perbedaan spare partnya atau sama aja? Akhirnya bisa diketiplek untuk menggunakan juga di mobil yang bensin spare partnya. Sebenarnya untuk persamaannya itu ada, cuman pengurangannya itu lebih banyak kurang di mobil listriknya. Contoh yang dipakai seperti yang saya sebutkan tadi, oli itu udah nggak ada di mobil listrik. Terus untuk busi juga sudah tidak pakai. Dan untuk part-part yang istilahnya sama tadi ya, persamaan dengan mobil bensin ya. Kalau untuk sama itu nggak ada sih kalau untuk persamaan, karena beberapa customer yang di mobil bensin itu cari persamaan kan karena biasanya tidak ada stoknya. Ya. Nah ini alhamdulillah kita di BWD inisial stok untuk part tersebut itu sudah lengkap banget di sini. Oke, jadi jangan semata-mata karena takut tunggu lama akhirnya ambil lain dari mobil yang bukan sebenarnya cocok gitu ya. Betul. Oke, tapi menurut Pak Alam sendiri apakah menggunakan mobil listrik itu memang benar-benar lebih hemat? Kalau saya pribadi ya, kalau dibilang hemat, otomatis itu sudah hemat banget. Kenapa? Saya sendiri kan pengguna motor ya, dan motor saya itu motor listrik. Oh. Nah, dan perbandingan dari motor saja ini saya ambil sampel yang awalnya saya tiap 3 bulan sekali ganti oli, seminggu sekali isi bensin 50.000 karena rumah saya di tol ya. Iya. Secara pakai mobil listrik ini 1 tahun 3 bulan saya pakai itu saya cuma ganti kampas rem tok yang harganya cuma 76.000. Wow, keren banget. Tapi awet nggak menurut Pak Alam menggunakan mobil listrik? Alhamdulillah sejauh ini awet-awet saja karena rata-rata customer kami yang datang ke dealer untuk melakukan servis itu keluhan nggak bisa dibilang nggak ada yang sampai minim, ya? Iya minim banget. Oke. Dan berapa sering spare part mobil listrik perlu diganti? Kalau untuk seringnya sejauh ini untuk selama setahun dealer kami buka, itu untuk part-part yang sering diganti cuma satu sih, itu filter AC. Kenapa? Karena kan ini filter dari udara luar ke cabin. Otomatis itu yang cepat istilahnya kotor. Nah, jadi sejauh ini itu aja sih yang sering diganti. Kalau untuk part-part lain paling yang habis-habis eksiden kecelakaan seperti itu. Nah, untuk perawatannya sendiri ada yang bilang katanya kalau perawatan mobil listrik itu jauh lebih mahal dibanding mobil bensin. Menurut Pak Alam apakah benar? Yang pertama saya mau tanya dulu, surveinya itu dari mana? Nah, itu dia. Biasa netizen julid yang belum tidak miliki mobil listrik sudah bilang mahal perawatannya. Iya, makanya buktikan dulu dong, beli dulu mobilnya, habis itu bisa komentar itu kan, karena sejauh ini ya saya sama kayak yang saya bilang sebelumnya, di motor listrik aja yang saya pakai itu hemat banget. Makanya kalau saya punya rezeki lebih paling ngambil Atto 1 juga nih pasti. Wah, ini ya. Iya. Jadi menurut Pak Alam berarti tidak semahal orang bilang, bahkan jauh lebih hemat. Jauh lebih hemat.
dan juga awet. Sangat awet. Oke deh. Baiklah, tepuk tangan dulu dong semuanya. Terakhir ada yang mau disampaikan nih Pak Alamsyah mungkin untuk seluruh customer kita yang sampai detik ini masih berpikir untuk memiliki mobil impian ini, padahal sudah sangat jelas, sudah jauh lebih hebat, awet, spare partnya juga sudah ready. Silakan. Ya, untuk customer kami yang ada di Makassar, khususnya Karebosi ya, tidak perlu khawatir karena beberapa orang berpikir untuk membeli unit, entah itu mobil listrik atau mobil bensin, pasti mereka berpikir ke spare partnya dulu. Ada tidak spare partnya di bengkel? Jangan sampai saya beli unitnya, spare partnya nggak ada. Nah, dan sekarang kami di Karebosi khususnya, saya bisa jamin spare part yang ibu-ibu atau bapak-bapak nanti butuhkan itu bakalan saya siapkan. Dan sekarang sudah siap. Seperti itu, Kak. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih banyak dan tentunya kita sudah secara mendalam membahas tentang spare part mobil listrik, model teknologi, sama perawatannya. Dan kami terima kasih banyak sekali lagi Pak Alamnya sudah memaparkan informasi yang sangat bermanfaat dan tentunya kita juga sudah antusias, tidak usah berpikir lama lagi untuk memiliki mobil impian ini, mobil masa depan. Semoga sih ini bisa kita lebih paham lagi tentang bagaimana sih cara yang tepat untuk penggunaan mobil listrik dan pastinya tidak usah pilih yang lain, hanya BYD saja. Tepuk tangan.